Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Saikwan. Saya dari kelas 11-3. Saya akan mempresentasikan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Yang pertama ada pengantar, definisi konsep dasar. Bentuk negara, cara suatu negara disusun berdasarkan pembagian kekuasaan wilayah, kesatuan, atau serikat. Bentuk pemerintahan, cara menentukan siapa yang menjadi kepala negara, sistem pemerintahan. Cara kerja hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan. Selanjutnya ada bentuk negara. Negara kesatuan. Kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat, daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri. Contohnya Indonesia, Jepang, dan Prancis. Ada negara serikat. Terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaan sendiri. Pemerintah federal mengatur urusan bersama. Contohnya Amerika Serikat dan Jerman. Pengertian bentuk negara. Bentuk negara adalah cara suatu negara disusun berdasarkan pembagian kekuasaan wilayah. Ada dua jenis utama yang perlu dipahami. Bentuk negara kesatuan. Ada satuan kedaulatan, kekuasaan terpusat. Hanya ada satu kedaulatan yang dipegang oleh pemerintah pusat, tidak ada pembagian kekuasaan dengan negara pembagian. Kekuasaan terpusat. Pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi dalam mengatur seluruh wilayah negara. Otonomi terbatas. Daerah dapat diberi otonomi namun tetap berada di bawah kendali dan pengawasan pemerintahan pusat. Suatu konstitusi. Hanya ada suatu konstitusi dan satu kepala negara yang berlaku untuk seluruh wilayah. Selanjutnya ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada dasar hukum. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Yang kedua ada tujuan NKRI. Melindungi rakyat, kemajuan sejahtera umum, mencerdaskan bangsa, ikut ketertiban dunia. Yang ketiga ada ciri khas NKRI. Kekuasaan tertinggi di pemerintah pusat, penerapan otonomi daerah Bhinneka Tunggal Ika, sistem presidensial. Yang keempat ada semboyan nasional. Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman suku, budaya, dan agama dalam persatuan Indonesia. Selanjutnya ada asas desentralisasi dalam NKRI. Ada definisi penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepala daerah. Tujuan desentralisasi meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Ciri utama, adanya otonomi daerah dengan wewenang mengatur urusan tertentu. Contohnya, daerah pengatur pendidikan, kesehatan, dan pembukaan perda. Selanjutnya ada otonomi daerah. Definisi, hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri untuk pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ciri-ciri otonomi. Daerah memiliki kewenangan mengatur urusan sendiri, ada pemerintah daerah, kepala daerah, dan DPRD dapat membuat perda tetap dalam kerangka NKRI. Contoh pengelolaan. Pemerintah daerah mengelola pendidikan, kesejahteraan, transportasi lokal, dan penyusun APBD. Bentuk pemerintah. Yang pertama ada monarki, pemimpin raja atau ratu berdasarkan keturunan jenis. Ada Republik Indonesia, dipimpin presiden yang dipilih rakyat, kekuasaan tidak diwariskan, masa jabatan terbatas. Contoh negara: monarki Inggris, Jepang, Arab Saudi, Republik Indonesia, Amerika Serikat, dan Perancis. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Presidensial. Presiden sebagai kepala negara yang memerintah, dipilih rakyat, masa jabatan tetap. Contoh Indonesia dan Amerika Serikat. Parlementer. Perdana Menteri dari parlemen, kepala negara simbol, bertanggung jawab ke parlemen. Contohnya Inggris, Jepang. Perbedaan utama. Presiden eksklusif, terpisah dari legislatif. Parlementer eksekutif,
tergantung pada logitif. Terima kasih. Demikian materi tentang terbentuk negara untuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Semoga bermanfaat bagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.